Salam sehat selalu. SKBBL hari ini kita akan membahas tentang fondasi. Yang pertama, kita akan melihat apa itu fondasi. Fondasi adalah bagian dasar bangunan atau substructure. Fondasi adalah titik temu atau interface antara bangunan dan tanah. Nah, fungsi dari fondasi adalah menyalurkan atau mendistribusikan beban dari bangunan ke tanah. Dalam hal ini, fondasi itu adalah di tengah-tengah antara bangunan di atas dan tanah. Jadi ada bagian di tengah-tengah itu penyalurannya. Selanjutnya, fondasi berguna untuk mengurangi resiko penurunan atau tergulingnya bangunan yang kita rancang. Secara umum, fondasi itu perlu dipersiapkan karena untuk mengetahui jumlah titik fondasi, ukuran penampang fondasi, kedalaman suatu fondasi, dan dimensi pile cap atau pour-nya. Dan dalam hal ini, fondasi terdiri dari 3 bagian, yaitu fondasi dangkal, fondasi menengah, dan fondasi dalam. Kita akan bahas satu persatu ya. Oke, jenis-jenis fondasi. Yang pertama adalah fondasi dangkal. Secara umum, fondasi dangkal berguna untuk membuat untuk rumah sederhana, perumahan satu lantai, atau ruko-ruko yang sederhana sehingga bebannya tidak terlalu besar. Kedalaman dari fondasi dangkal adalah 1-2 meter. Selanjutnya adalah fondasi menengah. Berguna untuk bangunan gedung bertingkat sedang. Nah, definisi sedang itu adalah 4-8 lantai dengan kedalaman 4-10 meter. Dan yang ketiga adalah fondasi dalam. Fondasi dalam berguna untuk gedung bertingkat tinggi, high rise building, dan saat ini kita sedang membahas bentang lebar untuk SPA 5, untuk pabrik, jembatan, dermaga, di mana bisa dipastikan beban dari bangunan itu pasti sangat besar, sehingga memerlukan kedalaman fondasinya adalah 10-20 meter. Nah, kita akan bahas satu-satu untuk fondasi dangkal terlebih dahulu. Fondasi yang pertama untuk fondasi dangkal adalah fondasi menerus atau fondasi lajur. Apabila dalam bahasa Inggris adalah continuous foundation. Nah, secara umum susunan terdiri dari susunan batu belah. Kalau kita lihat yang di sebelah kanan ini terdiri dari campuran mortar, yaitu semen, pasir, dan air. Nah, untuk perbandingannya yang umum adalah 1:3 atau 1:5, tergantung dari seberapa kita butuh kekuatan dari fondasi lajur tersebut. Apabila kita lihat di sebelah kiri adalah fondasi lajur dari beton, ya, susunan beton bertulang. Nah, fondasi dangkal yang kedua adalah sebelumnya adalah kedalamannya adalah 80 cm sampai 1 meter. Nah, yang kedua adalah fondasi telapak. Nah, fondasi telapak mirip seperti fondasi lajur, hanya merupakan setempat. Nah, atau bahasa Inggrisnya adalah spread footing foundation, atau kita sering juga dengar fondasi cakar ayam. Nah, dalam hal ini untuk bangunan sedang, dalam hal ini 2-3 lantai. Nah, dapat dikombinasikan kombinasi dengan fondasi lajur untuk menerus sehingga beban lebih merata. Dalam hal ini kedalaman adalah 1,5-2 meter. Nah, yang ketiga adalah fondasi rakit. Fondasi rakit atau bahasa Inggrisnya adalah rough atau mat foundation. Kita lihat di dalam hal ini adalah untuk mereduksi penurunan tanah yang tidak seragam. Jadi atau dengan kata lain non-uniform settlement, dan untuk mengurangi kebisingan atau getaran. Nah, sebagai informasi, gedung baru kita di Unpar menggunakan fondasi rakit. Kenapa dilakukan fondasi rakit? Karena dari berdasarkan letak Unpar yang berada di Bandung Utara itu agak sulit untuk melakukan tutut yang pancang seperti itu, maka fondasi rakit itu lebih bisa disesuaikan dalam kondisi di lapangan. Nah, dalam hal ini juga kita dapat melakukan fondasi rakit itu untuk menahan misalnya mesin-mesin yang berat atau tangki air atau gudang atau silo. Ya, apabila kita lihat di sini fondasi rakit yang umum adalah plat raksasa
dan di atasnya ada kolom-kolom. Nah, kalau kita lihat yang kedua, nah untuk lebih menahan bangunan atau memperbesar friksi, kita lihat di bagian bawahnya dilakukan penonjolan-penonjolan, atau dapat pula dilakukan kombinasi dengan memperkuat ada balok-balok memperkuat di mengikat antar kolom-kolom dan memperbesar daya cengkram terhadap tanah. Nah, ini seperti halnya yang kedua tetapi dibalik, dan apabila dirasakan butuh dapat didouble rakitnya sehingga semakin berat. Ya. Oke. Nah, dalam hal ini ketebalan beton 50 cm sampai 2 meter. Nah, untuk info di gedung Unpar yang baru itu kedalamannya itu 2 meter ya, sehingga waktu itu ada jokesnya gitu, kita bisa dikubur berdiri di dalam lautan semen beton. Oke. Nah, fondasi menengah. Nah, fondasi menengah kita lihat yang pertama adalah fondasi sumuran. Fondasi sumuran atau dikatakan cyclop foundation. Nah, apa cirinya? Berbentuk pipa beton besar seperti sumur. Kita lihat di sini seperti sumur, pipa besar di mana dimasukkan batu-batu belah untuk pengisinya. Ya. Nah, dalam hal ini kita lihat juga kedalaman tanah keras yang sesuai adalah yang 3 sampai 6 meter sehingga masuk ke fondasi menengah. Nah, diameternya lingkaran ini adalah 80 cm sampai 1,2 meter. Nah, yang kedua untuk fondasi menengah adalah fondasi Strauss pile. Ya, di mana ini ciri khasnya atau keywordnya nanti adalah manual ya. Jadi fondasi bor manual. Jadi apabila kita lihat di sini punya keuntungan. Apa itu keuntungan dari fondasi Strauss pile? Yang pertama adalah tidak bising. Cocok untuk rumah atau bangunan 2 sampai 3 lantai. Nah, untuk perlu diingat bahwa fondasi menengah itu memiliki kedalaman antara 4 sampai 10 meter. Nah, hanya ada keterbatasan, yaitu karena menggunakan tenaga manusia, sehingga biaya kos untuk penggalian juga perlu dipertimbangkan. Lalu keterbatasan dalam diameter, yaitu diameter 20 cm, 25 cm, sampai 30 cm. Nah, kedalaman pengeboran dalam 4 sampai 10 meter. Nah, ini adalah alat pembornya. Nah, bila kita lihat prosesnya adalah pertama setelah dibor secara manual, lalu dimasukkan tiang-tiang besi, baru dicor. Ya. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga adalah fondasi untuk fondasi dalam ya. Jadi kalau kita lihat fondasi dangkal 3 tadi, fondasi lajur, fondasi setempat, dan fondasi rakit atau cakar ayam. Lalu yang dalam ini fondasi dalam itu ada 3 ya. Yang pertama adalah fondasi bor mesin. Nah, ada fondasi bor pile. Jadi mirip seperti Strauss pile. Kalau Strauss adalah manual, nah ini adalah mesin. Nah, dalam hal ini diameternya ada 20, 30, 40, 50, 60 sampai 80 cm. Jadi karena kita bangunan besar di SKBBL, tentu 80 cm itu yang menjadi rekomen. 60 sampai 80 cm. Nah, kedalaman 10 sampai 20 meter ya. Nah, dalam hal ini kita lihat ada yang unik adalah fondasi Franky. Nah, fondasi Franky adalah kata kuncinya adalah tumbukan. Dimana kalau kita lihat fondasi Franky pile ini tumbukan atau hammer itu dimana plak atau merupakan beton yang sudah bentuknya sudah dimodularkan, itu ditumbuk dengan hammer sampai menimbulkan suatu penonjolan di dasar. Ketika sudah menyampai ke tanah keras, sampai ke tanah keras itu akan melakukan pecah si plaknya itu sehingga menimbulkan perbesaran di bagian bawah. Ketika sudah tidak bisa lagi masuk, si plak itu sudah pecah, maka dilakukan
dimasukkan sebuah pipa untuk pengecoran sehingga hasil cornya itu menjadi maksimal. Ya. Nah, dalam hal ini diciptakan oleh Bapak Edgar Franquinho dari Belgia 1909. Nah, untuk yang fondasi dalam, yang ketiga adalah fondasi tiang pancang. Nah, ini yang sering kita lihat karena lebih umum dan saat ini sangat banyak jenis-jenis tiang pancangnya. Ada yang bentuknya segitiga, kotak, ya, ataupun lingkaran. Nah, fondasi hammer pile nama lainnya. Nah, fondasi tiang pancang ini terbuat dari beton precast prategang, sehingga bisa dikatakan modular, bisa sesuai dengan penambahan. Rata-rata panjangnya itu 6 meter, ada yang bentuk lingkaran, segitiga atau segi 4. Nah, dalam hal ini untuk alatnya menggunakan mesin diesel atau hidrolik. Ya. Keunggulan dari mesin hidrolik itu lebih tidak menimbulkan kebisingan. Tapi kalau mesin diesel itu polusi udara dan suara mesin. Nah, kita akan lihat. Nah, ini contoh. Umumnya diberikan angka-angka gitu. Ketika sudah masuk itu ada yang 6 meter. Kalau dilakukan lebih dari kalau tidak dinomorkan itu akan orang bingung nih sudah berapa yang sudah masuk. Ya. Nah, ini contoh ketika sudah dilakukan pemancangan, ini akan dipukul sehingga diberikan sebuah pile cap di atasnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat bahwa apa syarat suatu bangunan. Suatu bangunan seperti sudah dibahas minggu-minggu yang lalu, bahwa bangunan itu syarat pertamanya adalah harus fix to the ground. Dalam arti ini untuk melawan momen. Bangunan itu harus datar, dalam arti fix pada tanah sehingga tidak menimbulkan celah untuk terjadinya cooling. Nah, yang kedua adalah bangunan itu harus disupport secara kuat, ya. Dalam hal ini adalah sigma F-nya itu harus sama dengan 0, ya. Sigma gaya secara, dalam hal ini gaya secara aksial, dan yang ketiga ini syarat secara horizontal, earthquake atau dari angin. Ya, jadi sehingga kalau kita lihat di sini, bawah ini adalah tanah. Tanah memberikan daya dukung ke atas. Nah, ini fondasi itu adalah sebagai tadi pengisi atau perantara antara bangunan di atas, beban di atas, dan di tanah. Jadi dia punya fungsi utama untuk menyalurkan. Fondasi mendistribusikan beban bangunan sesuai dengan kemampuan daya dukung tanah. Ya, jadi memilih jenis fondasi harus yang sesuai. Ya, kita lihat tadi daya dukung tanah yang ada di lokasi bangunan tersebut. Nah, prinsip penyaluran beban pada bangunan yang kompleks. Jadi ini akan lebih banyak dibahas ketika kita membahas bangunan bertingkat tinggi. Nah, untuk bangunan yang kompleks seperti ini, desain bisa kompleks, tetapi untuk perhitungan strukturnya kita bisa pecah-pecah begitu. Nah, kita lihat di bagian bawah, kita bisa bagi menjadi dua sayapnya ini, A dan B, di mana C itu kita anggap sebagai satu kesatuan, 2 lantai, dan D itu untuk menopang di atasnya. Ya, jadi kalau dilihat bahwa di bagian-bagian ini kita bisa kasih shear dilatasi sehingga untuk mengurangi resiko terjadinya patahan ketika terjadinya gempa. Ya. Oke, jadi kita pecah-pecah bentuk yang kompleks itu jadi lebih sederhana. Itu syarat dalam membuat bangunan yang aman terhadap gempa. Nah, prinsip penyaluran beban pada bentang besar itu kata kuncinya adalah one way spanning, ya. Dalam hal ini kita bagi dua, kaki kiri dan kaki kanan. Jadi kalau kita anggap ini suatu manusia itu kakinya 2, kita lihat di sebelah kiri menahan beban kiri dan kaki yang sebelah kanan menahan beban yang di sebelah kanan. Sehingga bebannya itu kita anggap beban atap menjadi setengah. Di sini ada beban dinding juga setengah pinggirnya, ya. Jadi beban atap dan beban dinding. Nah, ini pun sama. Ini pun apabila mau dibagi 2 bisa, tapi sekarang ini merupakan satu dinding 2 dimensi, itu kita bisa dijadikan 1 juga boleh.
tapi untuk perhitungan yang sebelah sininya adalah setengah dan ini setengah. Oke. Nah, ya ini untuk kondisi kedua di mana tidak ada dinding. Ini tidak ada dinding, maka yang terjadi adalah beban setengah atap ditambah dinding B. Nah, untuk perhitungan perlu dipersiapkan 5% untuk terjadinya beban-beban angin, beban-beban yang tidak terduga, kita tambahkan 5%. Ya. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip dasar fondasi itu kita bagi 3. Ya, kondisi yang terjadi, lalu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, dan apabila ada kendala, apa solusi yang dapat kita lakukan. Contoh kondisi pertama, kapasitas atau daya dukung tanah. Nah, terutama pada level dasar bangunan, anggap kalau ini dasar bangunannya, dasar dari bangunannya itu umumnya kurang dari yang dibutuhkan. Nah, oleh karena itu, untuk mencapai tanah keras, bagaimana? Nah, syaratnya adalah daya dukung tanahnya itu harus lebih besar daripada beban massa bangunan di atasnya. Oleh karena itu, kita harus cari bahwa di mana semakin ke dalam, daya dukung itu semakin besar. Nah, dibutuhkan struktur transisional dengan bagian alas atau dasar yang luas. Nah, beban bangunannya kilogram dibagi luas cm persegi. Nah, dalam hal ini kalau bangunan dangkal. Tapi kalau beban disalurkan ke tanah yang lebih dalam, fondasi dalamnya itu, maka dibutuhkan tadi jenis-jenis fondasi tipe dalam begitu. Nah, sekarang yang kondisi kedua adalah ada kemungkinan terjadi settlement atau penurunan bangunan akibat beban bangunan atau kondisi daya dukung tanah. Ya, bisa terjadi longsor, ya. Dalam hal ini syarat penurunan itu tidak boleh terlalu banyak, ya, dan diupayakan tidak terjadi differential settlement. Dalam hal ini mau seragam atau tidak seragam itu tidak boleh terjadi, gitu, karena apabila terjadi itu bisa dikatakan tidak aman lagi. Nah, solusinya adalah pengaturan jarak pondasi tergantung jarak atau modul kolom pada bangunan. Nah, jadi disinilah letak di titik-titik mana saja kita perlu letakkan fondasinya. Lalu kesatuan antar pondasi tunggal, individual, atau tie beam ataupun kombinasi, ya, sehingga ini perlu dilakukan suatu riset atau konsultan struktur, ya, apabila terjadi hal-hal yang tidak umum. Nah, yang ketiga, adanya gaya lateral dan pergerakan tanah yang dapat mempengaruhi kestabilan bangunan. Jadi kita perlu uji gitu. Nah, syaratnya bangunan harus terletak stabil di atas tanah, tidak mengalami gaya guling atau gaya uplift atau dan sliding. Ya, jadi dalam hal ini solusinya kondisi sampai dengan tanah keras yang stabil dan mampu mendukung beban bangunan. Jadi 3 syarat ini adalah sigma momen harus sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma Fx sama dengan 0. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat apabila ternyata daya dukung tanahnya itu masih kurang, maka perlu kita lakukan tambah pile-pile seperti ini, gitu. Nah, apabila kita lihat juga pile cap itu juga bisa kita lakukan modifikasi sesuai kebutuhan tentunya, karena setiap yang kita gambar itu adalah memberikan dampak keuangan buat owner. Bisa digabung atau satu-satu atau satu tapi ditambah ring baloknya. Nah, dalam hal ini kita lihat fondasi rakit ditambah dengan caisson sesuai kebutuhan. Nah, atau apabila lihat dibutuhkan dapat dilakukan suatu balok, ya, sebagai tie beam, dan sebagai ikatan, dan suatu arc lengkungan untuk memperkuat lebih stabil. Nah, jadi secara umum juga sistem fondasi itu ada dibagi dua, yaitu tekan dan tarik. Jadi selama di struktur hanya ada 2, tekan dan tarik. Nah, saat ini kita lihat sistem fondasi yang umum kita lakukan adalah fondasi tekan, dari fondasi dangkal, medium, sampai ke fondasi dalam. Nah, apabila kita lihat yang seperti ini adalah bentuk dari pile cap-nya. Pile cap-nya ada yang setempat atau digabung menjadi besar atau lajur. Nah, kalau kita lihat yang selanjutnya ini merupakan contoh modifikasi dari pile cap. Nah, ini kita menuju ke fondasi dangkal berupa modifikasi maupun yang sederhana. Tadi sudah kita bahas. Nah, dalam hal ini juga kita lihat bentuk-bentuk dari seperti Frankie, fondasi
dalamnya. Nah, jadi kalau yang menarik adalah bahwa bentuk dari sebuah pile cap fondasi itu seperti center gitu, karena luas dari penampang fondasi, alas fondasi itu memberikan daya dukung yang semakin mencengkram ya. Nah, jadi apabila kita lihat di dalam tanah itu, bentuk tanah keras itu tidak selalu sama lurus, tetapi kita lihat bentuknya itu umumnya mengikuti dari konturnya. Jadi kalau kita lihat di lereng, maka fondasi tanah kerasnya itu harus semakin dalam juga begitu. Nah, ini sebagai untuk bocoran, ini adalah fondasi tarik ya. Oke. Nah, ini contoh detail mini pile tunggal, mini pile ganda, dan mini pile triple ya. Nah, rata-rata tadi mini pile itu ya 6 meter panjangnya. Nah, ini yang cukup perlu diperhatikan, bahwa satu pour atau pile cap itu misalnya terdiri dari 3 buah tiang pancang, di mana apabila diameternya adalah D, jarak di pinggir itu adalah setengah D, pinggir setengah D, dan tengah itu 2D ya. Jadi kalaupun 4 biji, 4 buah juga sama ya, setengah D, ini D, 2D, D, dan setengah D. Nah, jadi kalau ini dianggap contoh 20 cm, maka kiri karena tidak mungkin jadi setengah dari D ya, mungkin sama, minimal sama ya. Jadi lebih aman daripada 10 cm, kita masukkan 20 minimal sama, dan di tengah jadi 20, jadi 40. Oke. Nah, ini contoh tiang pancang yang bentuknya segitiga dalam hal ini. Nah, ketika yang perlu adalah data dari spesifikasi tiang pancang. Nah, di sini kita lihat yang di atas memiliki panjang sisinya 28 cm, yang bawah itu 32 cm. Nah, yang perlu kita lihat adalah bagaimana P aksialnya ya, bahwa ini mempunyai P aksial dan P izinnya dan safety factor. Dalam ini P izinnya adalah bisa menampung 25 ton. Jadi kalau satu pour itu bisa ada 3, berarti 75 ya, 75 mampu menampung 75 ton. Nah, kalau kita lihat yang ini, P aksialnya itu 84,2 ton. Nah, P izinnya adalah 40 ton. Jadi kalau kita lihat, semakin besar dari panjang sisinya, itu memberikan dampak semakin besar P yang diizinkannya. Oke, lanjut kita ya. Nah, perhitungan fondasi. Nah, secara umum fondasi dangkal itu tegangan izin material dalam hal ini tanah sama dengan P dibagi F. P itu adalah beban bangunan dibagi dengan luas penampang fondasi ya. Jadi intinya adalah gaya ke atas sama gaya ke bawah itu harus minimal sama, dan tapi kalau lebih besar dari yang bawah itu lebih baik begitu ya. Jadi beban dihubungkan dengan luas penampang telapak dari fondasi. Itu fondasi dangkal. Nah, untuk fondasi dalam itu P sama dengan A, itu adalah luas penampang tiangnya dikali dengan beban merata dibagi per FK1 ditambah keliling penampang dikali total shear friction atau gesekan dibagi FK2. Nah, jadi kalau kita lihat ini untuk daya dukung tiang, ini satuannya ton, daya dukung tiangnya. Nah, ini luas penampang. Nah, untuk tiang pancang FK1 ini adalah 3, FK2 ini adalah 5. Untuk tiang bor FK1 nya itu adalah 5, FK2 nya itu 9. Nah, ini perlu untuk perhitungan tiang pancang perlu dilakukan dari tabel. Nah, kita lihat tabel di sini, static penetration test. Nah, jadi hasil dari sebuah tes sondir tanah, kita lihat bahwa makin ini adalah kedalaman. Jadi kalau kita lihat di sini, berarti kedalamannya ini ada di sekitar 7 meter kedalamannya, dan ini adalah count resistant kilogram per cm persegi. Nah, kita lihat yang merah ini adalah total friction. Nah, total friction ada count resist yang hijau, dan yang biru ini adalah groundwater. Jadi air ya. Kita lihat di sini ada
air tanah. Ya, jadi kalau kita balik sedikit, nah di sini ada total shear friction. Nah, kita dulu dari tabel ya, total shear frictionnya. Nah, kita lihat yang warna merah ini total frictionnya. Jadi kita lihat perlu lebih dari 7 meter. Yang ini kita perlu siapkan ya. Nah, sebagai contoh untuk konstruksi jembatan pasti mau nggak mau menggunakan fondasi dalam ini. Ya, karena kita bisa pastikan beban anginnya sangat besar, beban jembatan ini mobil-mobil juga sangat besar begitu. Nah, apabila kita lihat bentuk fondasinya seperti apa, nah kita lihat dia melakukan kombinasi pile cap ditambah dengan tiang-tiang pancang ke bawahnya. Oke, ya jadi semakin untuk menahan kita lihat ini menggunakan kabel-kabel di mana diperlukan keseimbangan. Nah, yang selanjutnya adalah tentang fondasi tarik. Nah, kalau tadi tekan, ini tarik. Nah, kita lihat di sini apa saja sih yang berpengaruh terhadap fondasi tarik. Yaitu kita lihat ada elevasinya, bagaimana bentuk elevasi, seperti apa gitu. Langsung kita lihat juga location membrannya, bagaimana koneksi hubungan titik mulai tarikannya, lalu arahnya juga kemana. Kita lihat lokasi dari seperti anchor atau jangkarnya, posisinya mau di atas tanah atau di tengah atau di dalam tanah. Nah, bagaimana force resistant. Nah, kita lihat seperti ini ya, bentuk-bentuk tarikannya itu bisa jadi elemen estetika. Nah, lalu tipe-tipe jangkarnya, apakah gravitasi, ada earth, nanti kita akan lihat, atau kombinasi, ya, langsung proses bagaimana cara pemasangannya juga itu membutuhkan skill kontraktor yang perlu diperhatikan. Nah, jadi bagaimana kondisi tanahnya, apakah tanah lempung, berpasir, dan lain-lain. Nah, jadi kita lihat juga secara umum apakah ini adalah fondasi sementara atau fondasi yang fleksibel atau yang rigid. Nah, kita lihat yang pertama bahwa kalau secara fondasi tarik menggunakan gravitasi, nah maka kita lihat menggunakan pemberat ya secara umumnya ini. Jadi ada suatu beton bisa batu yang disatukan untuk lebih berat, atau menggunakan tanah. Nah, tanah itu sebagai pemberatnya. Nah, atau kalau yang kita lihat ini single foundation, itu mirip kalau analoginya kita membuat tenda atau berkemah ya, menggunakan di pasak begitu ke dalam tanah. Nah, atau compression ring. Nah, ini kita lihat dalam bentuk dome nih. Jadi bahwa pengikatnya itu adalah sebuah perkerasan ring balok bagian bawahnya ya. Kita lihat bahwa ini apabila dirasakan butuh tarikan, maka perlu ditambahkan lagi penguatan setelah dilakukan sebuah pembebanan, tetapi tetap ditarik lagi supaya lebih friksi. Nah, ya, jadi kalau kita lihat ini sebuah bentuk ring di mana secara umum dilakukan sebuah penguatan sehingga secara umum resultannya itu bebannya menjadi 0 begitu. Nah, ini contoh bahwa misalnya ada di sebuah lembah di mana jembatan ini ditarik kepada dinding-dinding yang miringnya seperti ini gitu. Sehingga kekuatan friksinya itu, tarikan itu kita lihat perlu banyak supaya lebih kuat gitu. Tarikan permukaan istilahnya. Nah, sekarang kita akan masuk kepada dinding penahan tanah. Ada juga waterproofing dan water stop. Jadi kita akan bahas 3 dalam hal ini, dinding penahan tanah, waterproofing, dan water stop. Nah, yang pertama tentang dinding penahan tanah. Kita akan lihat apa saja yang akan berpengaruh ya. Nah, apabila kita lihat sebetulnya ini termasuk dalam kategori fondasi juga gitu ya. Bahwa kita lihat umumnya kata kuncinya adalah berada di antara perbedaan begitu ya, untuk mencegah terjadinya longsor begitu.
ada batu drainase, ada filter fabric, untuk ada better penahannya, wave hole, ada footing bagian bawahnya, dan footing drain. Nah, intinya adalah sedapat mungkin air itu dialirkan begitu, sehingga tidak menimbulkan beban pada dinding penahan tanahnya begitu. Nah, jadi tetap disiapkan saluran-saluran air. Nah, definisi dinding penahan tanah. Dinding penahan tanah adalah suatu konstruksi sipil yang berfungsi untuk menahan pergerakan tanah yang diakibatkan oleh gaya tekanan lateral ya. Jadi gaya horizontal yang disebabkan oleh tanah, pergerakan tanah bisa gara gempa atau air ya. Gaya-gaya yang bekerja pada dinding penahan tanah yaitu berupa momen guling bahaya, gaya berat sendiri bisa terjadi penurunan, gaya lateral tanah aktif atau pasif, gaya gelincir bisa terjadi longsor karena hujan, ada gaya angkat ya, dari gempa juga bisa menimbulkan suatu uplift dalam hal ini. Fungsi dinding penahan tanah berfungsi untuk menyokong tanah serta mencegah dari bahaya kelongsoran, baik akibat beban air hujan, beban tanah itu sendiri maupun beban gaya yang bekerja di atasnya. Jadi bangunan di atasnya terlalu berat, bangunan bisa terjadi menyebabkan dinding penahan tanahnya yang gak kuat begitu. Jadi apabila kita lihat konsepnya bahwa dinding penahan tanah ini secara umum dia harus sangat berat, prinsipnya bahwa karena gaya dari sini horizontal itu harus 0, nah ditambah dengan beban dari atas sehingga resultan yang cenderung memberikan resultan itu tetap dialihkan ke bawah gitu. Nah, kegunaan dinding penahan tanah. Dinding penahan tanah sudah digunakan secara luas dalam hubungannya dengan jalan raya, jalan kereta api, jembatan, kanal, dan lain-lain ya, termasuk ya dalam ini dam ya atau bendungan. Aplikasi yang umum menggunakan dinding penahan tanah antara lain adalah jalan raya, kereta api, yang kata kunci tadi ada di perbedaan ya, elevasi sehingga ada bentuk lereng, atau jalan raya atau kereta api yang ditinggikan. Terjadi lagi perbedaan elevasi, jalan raya atau jalan kereta api yang lebih rendah. Nah, elevasi lagi terjadi, dinding penahan tanah yang menjadi batas pinggir kanal, dinding khusus yang disebut flood wall yang digunakan untuk mengurangi atau menahan banjir dari sungai, dinding penahan tanah yang digunakan untuk menahan tanah pengisi dalam bentuk suatu jembatan. Nah, dan tanah pengisi ini disebut approach fill, dan dinding penahan yang disebut abutment. Dinding penahan yang digunakan untuk menahan tanah di sekitar bangunan atau gedung-gedung. Nanti kita akan lihat dalam bentuk gambarnya. Nah, konsep perancangan dinding penahan tanah berdasarkan survei lapangan yang telah dilakukan pada lokasi yang akan dibangun dinding penahan tanah ini, serta dengan mempertimbangkan tingkat kesulitan dalam pelaksanaan ya proses konstruksinya, disusun beberapa konsep perancangan turap. Nah, yang pertama adalah dinding penahan tanah yang direncanakan harus tidak mengganggu atau merusak aliran air sungai, tidak mengganggu luas penampang basah sungai. Jadi tadi sedapat mungkin dialirkan begitu, sehingga tidak membebani dalam waktu yang lama. Dinding penahan tanah berfungsi sebagai dinding yang dapat menahan kelongsoran tebing sungai dan melindungi tebing sungai terhadap gerusan air. Jadi pertama dialirkan dalam ini air, kedua dia juga harus punya everlasting begitu, kekuatan strukturnya. Lalu dinding penahan tanah dapat menahan tekanan tanah aktif serta tekanan air dan beban lainnya yang bekerja pada dinding penahan tanah. Ya, jadi dalam hal ini kelongsoran berarti resultan, dia menahan tekanan tuh dalam arah X-nya. Nah, yang keempat, dinding tahan tanah direncanakan memiliki ketahanan jangka panjang pada lingkungan pada siklus basah, kering, dan lembab. Nah, dalam hal ini faktor cuaca harus kuat juga, sehingga bagian coatingnya itu juga penting begitu. Yang kelima, dinding penahan tanah memiliki tekanan tanah lateral, tanah aktif, dan air, serta memiliki gaya aksial lateral yang bekerja pada dinding penahan tanah. Jadi dalam hal ini juga harus mampu menahan beban sendirinya begitu. Nah, urutan perencanaan dinding penahan tanah. Jadi ketika kita mulai mendesain, nah khususnya dalam ini SPA 5, kita lihat bagaimana pertama menetapkan jenis dinding penahan tanah yang paling sesuai dalam kondisi seperti yang kita hadapi, mana yang paling sesuai,
paling ekonomis juga ya, memperkirakan ukuran dimensi dinding penahan tanah yang diperlukan. Nah, kita harus pikirkan kalau dalam hal ini kan umumnya di basement. Nah, sehingga tidak mengganggu dari sirkulasi pola parkir di basement. Lalu ketiga, hitung gaya-gaya yang bekerja di atas dasar fondasi dinding penahannya. Nah, termasuk menentukan tingginya basement ya, dalam hal ini berkaitan dengan dinding penahan tanahnya kan tentunya. Tentukan letak resultan gaya-gaya yang bekerja. Letak dari resultan tersebut digunakan untuk mengetahui kestabilan dinding penahan terhadap bahaya penggulingan. Nah, selanjutnya mengontrol stabilitas dinding penahan tanah terhadap bahaya guling, bahaya geser, dan bahaya longsor daya dukung. Merencanakan struktur dan konstruksi sehingga konstruksi dinding penahan tanah mampu memikul beban dan muatan yang dipikul. Hardiatmo 2014. Jadi ini sama, sigma F sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0. Jadi sebetulnya dinding penahan tanah termasuk tadi fondasi juga. Nah, tadi untuk lebih memperjelas kita lihat yang pertama dapat diistilahkan cut and fill ya, jalan raya atau rel di sisi lereng, bahwa di mana ini digali, dipindahkan ke bagian depan menjadi diurukan, di mana ujung-ujungnya ini perlu dilakukan dinding penahan tanah. Kondisi kedua, nah kita lihat apabila kita ingin meninggikan peninggian jalan atau rel, ini dilakukan pasangan dinding penahan tanah diuruk. Atau dibalik, ini ingin kita gali, maka perlu disiapkan dulu dinding penahan tanahnya, baru kita bisa gali ya. Nah, atau kita mau membuat kanal atau dam, yaitu membuat dahulu seperti ini, kita letakkan baru diisi air. Nah, dalam hal ini untuk floor wall ya, dalam hal ini juga kita mau membuat sebuah, bisa menjadi kolam renang, juga bisa seperti ini. Atau untuk jembatan. Nah, jembatan di mana berfungsi untuk menahan dari gerusan abrasi sungai maupun dia untuk menahan dari konstruksi jembatan. Nah, dinding penahan di sekitar bangunan ini yang umumnya terjadi. Bahwa ini bangunan supaya tidak terjadi sliding, menahan permukaan di pinggirnya, kita bangun dinding penahan tanah. Nah, tapi jangan sampai tadi beban bangunan ini malah membebani si dinding penahan tanah. Nah, atau apabila di pertanian atau penyimpanan bahan butiran, misalnya gabah atau bulir-bulir gandum, bisa dilakukan dinding penahan tanah juga. Nah, jenis-jenis konstruksi dinding penahan tanah yang umumnya digunakan dalam pekerjaan konstruksi sipil. Nah, beberapa diantaranya adalah revetment. Nah, jenis konstruksi sederhana ini berfungsi untuk perkuatan lereng atau tebing sehingga tidak menghindari longsor. Nah, maupun untuk melindungi dari gerusan air, aliran sungai, dan ombak pada alur pantai. Tapi ini berfungsi hanya untuk arah tadi abrasi ya, karena nih konstruksi ini pada dasarnya tidak memiliki fungsi utama. Nah, kita lihat karena bentuknya tipis, maka dia hanya untuk menahan abrasi ya. Nah, jadi hanya lebih untuk proteksi ya. Tapi apabila untuk menahan beban yang besar itu tidak disarankan. Nah, jadi ini bisa kita gunakan juga. Nah, apa sih jenis-jenis dinding penahan tanah? Nah, yang kita akan bahas yang pertama nih adalah solder pile. Nah, solder pile adalah jenis konstruksi penahan di mana merupakan konstruksi dinding yang merupakan umumnya dipakai untuk basement. Nah, dalam hal ini kita lihat dapat berupa beton atau dapat dilakukan juga dalam menggunakan baja. Nah, kita akan lihat apabila dia terdiri dari beton, kita lihat soldier pile itu atau kolom-kolom beton itu kita pasangkan dan diisinya dengan soft pile ya, pile yang lebih ringan. Atau kalau kita lihat contohnya di gambar ini, bahwa ini adalah baja I atau baja Habim, di mana ini diisi dengan beton-beton pracetak begitu untuk mengisinya. Ya, jadi intinya boleh menggunakan beton ataupun bahkan baja ya. Jadi dalam hal ini memberikan suatu tekanan
yang dijepit dengan si pile-pile itu. Jadi seperti pasukan pile yang melindungi dinding begitu. Yang kedua, dinding penahan tanah dengan diafragma, dinding diafragma. Nah, jadi jenis konstruksi dinding diafragma ini merupakan jenis konstruksi dinding penahan yang terbuat dari rangkaian besi beton ya, yang dicor di tempat dengan sistem modular yang dibuat untuk membendung suatu konstruksi bawah tanah, khususnya untuk konstruksi basement suatu bangunan. Ya, dinding diafragma ini dikomunikasikan dengan sistem anchored untuk menambah daya dukung terhadap tekanan aktif lateral tanah, juga berfungsi sebagai dewatering ya, untuk memotong aliran muka air tanah. Jadi kalau kita lihat prosesnya, kita lihat dari permukaan diameter si bornya. Jadi kalau kita lihat, kita dibor dulu satu, dibor dulu pinggir-pinggirnya, kita ambil, dicapit ya, dibor dan diangkat. Bagian tengahnya menjadi lubang, lalu diisi dengan cushion besi, nah lalu dicor ya. Jadi seperti halnya menjadi core wall ya. Nah, jadi kalau kita lihat ini menjadi suatu dinding beton raksasa gitu. Sehingga kalau ketika sudah dilakukan pengecoran, nah ini sudah kuat, maka bisa digali gitu. Nah, ini yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi soldier pile, tipis-tipis ya. Jadi apabila dirasakan butuh lebih, dibutuhkan diafragma, wall diafragma, sehingga dindingnya lebih tebal. Jadi seperti beton tebal gitu. Nah, yang ketiga dinding penahan tipe blok beton. Nah, jadi kalau kita lihat di sini jenis dinding penahan tipe blok beton merupakan kumpulan beton-beton modular ya. Kalau kita lihat mengunci interlock, di mana pemasangannya itu di lapangan begitu. Nah, perlu dipikirkan adalah proses penyusunannya begitu. Selanjutnya dinding penahan dengan bentuk gabion atau bronjong ya. Jadi ini konstruksi dinding penahan tanah jenis ini merupakan konstruksi yang berupa kumpulan blok-blok yang dibuat dari anyaman kawat logam ya, kawat ayam, di mana batu-batu belah itu kita masukkan dan kita bungkus dengan anyaman kawat tersebut. Nah, ya, kelebihan dari dinding penahan jenis gabion ini selain berfungsi untuk menahan tekanan tanah, juga berfungsi untuk memperbesar konsentrasi resapan air ke dalam tanah. Karena dia punya pori-pori kan, punya celah-celah itu, sehingga tetap tadi air itu bisa disalurkan begitu. Dan bentuknya itu kita bisa atur mau seberapa besar per satu modulnya. Mau semeter kali semeter kali 1 meter bentuknya gitu. Ini bisa disesuaikan di lapangan. Nah, selanjutnya adalah dinding penahan tipe turap. Nah, jadi kalau kita lihat yang ini seperti halnya menggunakan alat berat ya. Ini sangat mahal tentunya. Jenis konstruksi dinding penahan tipe turap merupakan jenis konstruksi yang banyak digunakan untuk menahan tekanan tanah aktif, nah lateral tanah pada timbunan maupun untuk membendung air, cover dam. Jadi ini bisa dibilang sangat baik untuk membuat dam ya. Jenis konstruksi tipe turap, sheet fill umumnya terbuat dari material beton prategang, baik untuk corrugate flat maupun dari material baja. Konstruksi dinding penahan tipe sheet pile berbentuk ramping dengan mengandalkan tahanan jepit pada kedalaman tancapnya, dan dapat pula dikomunikasikan dengan sistem angkur apabila dirasakan butuh ya, ditambah lagi dengan angkurnya yang disesuaikan dengan hasil perancangan. Dalam pelaksanaannya, ke dalam tancap sheet pile dapat mencapai elevasi sampai tanah keras ya. Jadi kita bisa lihat di sini alat yang digunakannya itu sangat powerful untuk mencapai tanah keras. Nah, selanjutnya adalah dinding penahan tanah tipe jepit. Nah, cantilever retaining wall. Jadi kalau kita lihat ini mirip seperti untuk penahan buku ya. Kalau kita lihat yang terbuat dari besi, itu di mana beban, kalau kita lihat bukunya itu yang menahan si dinding penahannya. Jadi konstruksi dinding penahan tipe tanah ini umumnya digunakan untuk menahan tekanan tanah pada timbunan maupun pada tebing. Prinsip kerja dari jenis dinding penahan jenis ini dengan mengandalkan daya jepit pada dasar tubuh strukturnya. Oleh karena itu, ciri khas dari dinding penahan jenis cantilever berupa model
telapak memanjang pada dasar strukturnya, bersifat jepit untuk menjaga kestabilan struktur penahannya. Umumnya konstruksi dinding penahan tipe jepit dibuat dari pasangan batu maupun dengan beton bertulang. Nah, jadi untuk dalamnya itu kita lihat tadi dari seberapa kepadatan dari tanah yang ada di lapangan. Selanjutnya, dinding penahan tanah massa. Nah, dalam hal ini kita lihat massa berat dari si dinding penahan tanahnya itulah yang menjadi intinya. Jenis dinding penahan tanah ini banyak digunakan untuk menahan tekanan tanah lateral pada timbunan tanah maupun pada tebing-tebing yang landai sampai terjal. Prinsip kerja dari dinding penahan ini cukup unik, yaitu mengandalkan bobot dari massa konstruksinya. Dengan demikian, kestabilan struktur dapat lebih stabil dikarenakan bobotnya yang berat, menahan tekanan tanah lateral. Material penyusun yang digunakan pada jenis konstruksi ini biasanya berupa material pasangan batu maupun beton bertulang. Ya, jadi kita lihat berdasarkan dari kondisi di lapangan mana yang lebih memungkinkan. Ya, apakah mau pakai beton ini dicetak semua atau batu kali. Dinding penahan tanah tipe counterfort. Nah, kalau kita lihat dinding ini terdiri dari dinding beton bertulang tipis yang di bagian dalam dinding pada jarak tertentu didukung oleh plat atau dinding vertikal yang disebut counterfort, ya, dinding penguat. Jadi kalau kita lihat ini dilakukan lagi suatu sirip-sirip. Nah, counterfort berfungsi sebagai pengikat tarik dinding vertikal yang ditempatkan pada timbunan dengan interval jarak tertentu. Nah, kapan digunakannya? Nah, dinding counterfort ini akan lebih ekonomis digunakan apabila nih ketinggiannya hanya itu lebih dari 7 meter gitu, sehingga untuk mencegah guling atau patah. Nah, perencanaan dimensi dinding penahan tanah di sistem counterfort, nah yaitu lebarnya adalah setengah dari H. Nah, jadi sampai setengah dari H atau ya 0,45 sampai dengan 0,75 dari H-nya gitu ya. Counterfort dapat ditempatkan pada jarak 0,3 H sampai dengan 0,6 H ya, jaraknya ini mau rapat atau cukup renggang. Dengan tebalnya tidak boleh kurang dari 20 cm. Tinggi counterfort sebaiknya sama dengan tinggi dinding vertikal. Nah, jadi kalau misalnya ininya tadi kita anggap 7 meter, ya idealnya ini juga 7 meter begitu. Ya, tetapi bila diinginkan ketinggian yang lebih kecil dapat dikurangi dengan 0,12 H sampai 0,24 H. Ya, disesuaikan lagi dengan pengaruh desain, budget. Nah, itu yang paling bijak. Nah, dinding penahan tanah tipe buttress atau butter wall. Nah, dinding buttress hampir sama dengan dinding counterfort. Nah, apa bedanya? Hanya bedanya bagian counterfort diletakkan di depan dinding. Dalam hal ini, struktur counterfort berfungsi memikul tegangan tekan. Nah, kalau ditarik, ini tekan pada dinding ini. Bagian tumit 10 lebih pendek daripada bagian kaki. Stabilitas konstruksinya diperoleh dari berat sendiri dinding penahan dan berat tanah di atas tumit tapak. Dinding ini dibangun pada sisi dinding di bawah tertekan untuk memperkecil gaya irisan yang bekerja pada dinding memanjang dan pelat lantai. Dinding ini lebih ekonomis untuk ketinggian lebih dari 7 meter, sama ini juga. Ya. Kelemahan dari dinding ini adalah penahannya lebih sulit daripada jenis lainnya dan pemadatan dengan cara lolling pada tanah di bagian belakang adalah jauh lebih sulit karena dalam hal ini tanahnya yang ini yang lurus, ininya yang bentuknya ada sayap atau baterisnya, sehingga ini melakukan penyikapan terhadap bagian yang berhubungan dengan tanah ini yang agak sulit proses di lapangannya. Nah, soil nailing atau shotcrete. Nah, pada dasarnya aplikasi metode soil nailing adalah memperkuat lereng dan struktur perkuat dinding galian. Ya, jadi bentuk lereng yang cukup terjal, yang cukup curam, dilakukan penguatan untuk mencegah longsor. Pada soil nailing sebagai struktur perkuatan dinding galian, penempatan inklusinya cenderung ke arah horizontal, sedangkan fungsi yang bekerja dominan adalah kuat tariknya, pull out. Jadi ini seperti halnya sekrup dan paku. Nah, kalau paku itu dia mampu menahan untuk, kalau paku yang nempel ke dinding itu kuat menahan gaya secara vertikal, tapi kalau sekrup itu
di drat itu untuk penarik gaya horizontal. Nah, jadi soil nailing itu seperti disekrup dindingnya ini karena dia harus kuat untuk menahan pull out. Nah seperti ini. Nah, perlu dibaut nih, di skrup. Nah, sekarang tentang waterproofing dan water stop. Nah, waterproofing adalah proses pekerjaan yang bertujuan untuk membuat suatu permukaan menjadi tahan dan kedap terhadap air. Nanti kita akan bahas ada yang outdoor maupun yang indoor. Jadi waterproofing adalah gunanya tadi untuk melindungi beton sehingga tahan terhadap air dan cuaca. Nah, kalau water stop adalah elemen struktur beton yang dimaksudkan untuk mencegah aliran cairan ketika tertanam di dalam dan berjalan terus-menerus melalui sambungan beton. Jadi, kalau ini adalah dari dalamnya, jangan sampai air itu merusak kekuatan beton itu dari dalam. Kalau waterproofing mencegah masuk. Nah, kalau water stop jangan sampai ada air dari dalam yang mau mencoba keluar, gitu. Waterproofing. Pengertian waterproofing seringkali diartikan sebagai lapisan kedap air pada atap dak beton, groundwater tank, STP, dinding basement, dan sebagainya. Beberapa jenis waterproofing diantaranya adalah beton integral, lembaran, dan coating. Nah, jadi 3 hal ya. Waterproofing itu adalah betonnya sendiri yang sudah melakukan integrasi, atau lembaran, ditempel lembaran, atau di coating yang umumnya cairan yang menjadi sebuah lapisan. Sebenarnya masih banyak lagi jenis lainnya, namun yang umum digunakan adalah ketiga ini. Yang pertama, beton integral. Apa itu beton integral? Waterproofing yang sering digunakan pada beton dengan memberikan lapisan kedap air. Namun dengan adanya sistem beton integral, Anda tidak perlu repot-repot memberikan lapisan atau coating karena pada campuran beton tersebut sudah terdapat material penahan kedap airnya. Beton integral adalah beton yang diberi tambahan zat concrete admixture berupa bubuk dan cairan yang membuat beton itu menjadi lebih kedap. Adukan tersebut akan menjadi lebih plastis, kedap air, dan tidak mudah retak, dan lebih keras dengan penghematan penggunaan air sehingga 10%. Nah, beton integral biasa digunakan pada struktur beton yang terlindung matahari ya. Jadi cocoknya adalah untuk yang indoor, itu seperti di dinding basement, STP, GWT. Concrete admixture tidak dianjurkan pada struktur beton yang terkena langsung matahari seperti atap, dak beton. Nah, sistem pencampuran bahan integral ke dalam adukan beton dituang secara perlahan-lahan di truk mixer dengan dosis 5-8 liter per meter kubik beton. Salah satu contoh bahan integral adalah Ultrachem Integral, Conplus 421, Viscocrete, Sika, dan sebagainya. Kelebihan waterproofing sistem integral adalah lebih menghemat waktu konstruksi karena pemasangan waterproofing bersamaan dengan pengecoran. Secara tidak langsung, kualitas beton menjadi lebih baik, ketahanan beton terhadap serangan gas, cairan agresif meningkat. Sedangkan kekurangan waterproofing sistem integral adalah beton integral tidak dapat maksimal jika digunakan pada atap dak beton yang terkena sinar langsung matahari. Nah, jadi kalau kita lihat, berarti cocoknya beton integral adalah untuk di basement atau di ruangan yang indoor. Nanti sebagai bocoran, untuk yang outdoor adalah cocoknya tadi yang menggunakan coating ya, yang sering kita dengar ada aquaproof atau cairan-cairan untuk yang untuk outdoor. Nah, yang kedua tentang lembaran atau membran waterproofing. Pengertian membran waterproofing adalah proses pemberian lapisan kedap air pada beton menggunakan lapisan lembaran atau membran. Jenis waterproofing ini biasa digunakan pada atap dak beton. Nah, ini cocok untuk outdoor. Lembaran tersebut terbuat dari bahan bitumen yang telah dimodifikasi resin khusus ya. Bitumen itu ada aspalnya, dan stabil dan antioksidan, dan diperkuat dengan serat polyester tidak ditenun. Non-woven polyester fabric 200 gram per meter persegi. Tebal lembarannya kurang lebih 3 mm. Proses pemasangan lembaran tersebut lebih rumit karena harus dipanaskan, dibakar, dikasih lem ya. Jadi butuh keterampilan skill tukangnya. Kelebihan dari waterproofing sistem membran adalah tidak mudah terpengaruh cuaca apabila pemasangannya sudah benar ya. Jadi mirip kayak di stiker gitu ya. Aman digunakan di daerah terbuka, cepat dan praktis dalam pemasangan pada daerah yang luas ya. Ketebalan lebih terjamin karena buatan pabrik sehingga pasti baik begitu. Nah, dalam hal ini mempunyai kelenturan yang baik, tetapi apabila tidak hati-hati, nah sistem membran ini dapat menyebabkan sobek ketika proses pemasangannya.
Nah, jadi tergantung kepada tadi sumber daya yang dimiliki, sumber daya manusia yang dimiliki itu seperti apa. Nah, coating yang ketiga, coating adalah pengertian waterproofing. Sistem coating ini adalah memberikan lapisan kedap air berupa cairan ke beton menggunakan kuas ataupun spray. Jadi kalau menggunakan yang lebarnya sangat luas, lebih umum pakai spray sehingga lebih rata. Jenis waterproofing ini biasa digunakan untuk shower room, toilet, dinding, beton, basement, dan sebagainya. Kelebihan dari waterproofing ini adalah lebih mudah diaplikasi, praktis, sederhana, ramah lingkungan. Terdapat dua jenis coating, yaitu waterproofing internal dan eksternal. Waterproofing internal adalah lapisan kedap air pada tempat-tempat tertentu yang tersembunyi, seperti kolam renang, dinding beton, kamar mandi, toilet, ya. Sedangkan waterproofing eksternal adalah yang terkena matahari untuk di luar. Nah, sekarang terakhir tentang water stop. Nah, water stop adalah untuk menyumbat aliran air pada celah antara dinding beton dan lantai beton. Sistem water stop ada dua umumnya digunakan, yaitu yang menggunakan bahan PVC maupun yang swellable water stop. Nah, yang kita lihat di contoh bawah ini adalah yang menggunakan PVC. PVC itu adalah seperti bahan untuk peralon, ya, pipa. Nah, water stop jenis ini menggunakan bahan terbuat dari PVC yang mempunyai kelenturan yang baik, seperti karet. Proses pemasangan ini dilakukan pada pertemuan lantai beton, ya, lantai beton dan dindingnya. Pemasangan dilakukan sebelum lantai beton dicor. Water stop PVC tersedia dalam beberapa jenis dan ukuran sesuai dengan ketebalan yang kita perlukan. Pemilihan jenis bahan water stop yang tepat tergantung dari sambungan tersebut bergerak atau tidak bergerak. Aplikasi PVC water stop bisa digunakan pada pertemuan dinding basement dan lantai basement, bak air, fasilitas air limbah, bendungan, waduk, terowongan, dan sebagainya. Jadi yang rawan terhadap banyak masuknya air, begitu, itu perlu kita antisipasi. Nah, dalam hal ini juga pemasangannya harus rapih, jangan sampai ada kebocoran. Proses pemasangan PVC water stop ini sebelum dilakukan pengecoran lantai, pasang water stop PVC yang dijepit pada tulangan besi lantai, sehingga setelah lantai dicor akan terjepit oleh beton yang mengeras, ya. Nah, yang kedua adalah swellable water stop. Nah, kata kuncinya adalah seperti ban, ya. Jadi ini pengertian water stop jenis ini adalah menggunakan bahan khusus yang terbuat dari komposisi bentonite dan battling rubber, karet, ya, kompon yang akan mengembang beberapa hari setelah bersentuhan dengan air. Pemuaian maksimum adalah 300%, bisa 3 kali besarnya dari bentuk semula. Secara kasat mata, bahan ini seperti ban, ya. Kita analoginya kayak ban mobil. Fungsi dari water source swellable ini adalah menghambat aliran air pada celah antara dinding beton dan lantai beton. Proses pemasangan jenis water stop ini adalah setelah dilakukan pengecoran lantai beton. Setelah beton mengeras, pasang swellable water stop ada sambungan lantai dan dinding. Setelah pemasangan water stop ini selesai, pengecoran beton dinding bisa dilakukan. Penggunaan swellable ini lebih praktis daripada PVC. Waterproofing dan water stop adalah pekerjaan yang harus ada pada proyek gedung karena mempunyai peranan yang besar pada melindungi kualitas bangunan dari air. Kedua pekerjaan tersebut mempunyai fungsi yang sama, yaitu menghambat air yang masuk ke dalam beton dan mencegah rembesan yang menyebabkan kerusakan dinding dan material lainnya. Itu kesimpulannya, ya. Jadi seperti halnya kalau bangunan atap itu kita kasih penahan aluminium foil penahan panas, ini juga air itu harus dicegah, begitu, dengan tadi water stop dan waterproofing. Oke, ya, selesai. Goodbye.